Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, Khubab ibnul Ard, beliau masuk Islam di awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu beliau masuk Islam, beliau langsung disiksa. Beliau seorang budak. Penyiksaan yang begitu berat beliau alami, tetapi tidak membuatnya mundur selangkah pun dari Islam. Allah berikan kepadanya umur panjang. Beliau merasakan, mengalami zaman-zaman kemenangan yang diraih oleh umat Islam, sehingga beliau pun mendapatkan harta yang sangat banyak. Menariknya, sahabat muslim sekalian, beliau bukan orang yang cinta harta. Justru beliau sangat takut kalau harta itu adalah merupakan balasan yang Allah segerakan di dunia, sehingga menghalangi balasan akhirat. Beliau serahkan harta itu pada umat Islam. Siapa yang butuh, siapa yang berhajat, silahkan ambil tanpa harus minta izin sama beliau. Masya Allah. Ketika kita mendapatkan amanat berupa banyak rizki, maka teladanilah beliau. Ambil seperlunya, kembalikan harta tersebut fi sabilillah, di jalan-jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya harta itu menjadi penyelamat bagi kita, tidak memberatkan kita, karena harta itu kalaulah kita peroleh dengan cara yang halal, hisabnya panjang, hisabnya berat. Apalagi kalau kita dapatkan dengan cara yang haram, maka itu akan menjadi azab yang sangat pedih. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Gunakan harta kita secara bijak, dan semoga harta kita menyelamatkan kita dari akhirat kita, menyegerakan kita untuk mendapatkan jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir Qala fa akhbirni 'anil iman. Terus dia lanjut bertanya. Pertanyaan yang kedua adalah, ceritakan kepadaku, kasih tahu kepadaku apa itu iman. Pertama Islam, yang kedua iman. Apa itu iman? Rasulullah pun menjawab, qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, pada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir, terhadap qadar, takdir baik maupun takdir jelek. Itu iman. Berarti ada berapa? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman pada kitab-kitab, iman pada rasul-rasul, iman pada hari akhir, iman pada takdir. Ada berapa? 6. Ini rukun iman, ya. Diajarkan di TK sejak kecil, di TPQ, ya, dihafalkan ini biar melekat. Hafalkan dan jalani. Iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab-kitab, iman pada rasul-rasul, iman pada hari akhir, iman pada qada dan qadar, iman pada takdir. Ternyata pertanyaan yang sangat mudah, dan harusnya umat Islam itu persis tahu. Ketika dicoba di jalan, ya, ada orang lewat, dek tahu nggak rukun Islam itu apa? Anak-anak remaja itu, ya, agama Anda apa? Islam. Tahu rukun iman ada berapa? Kayak gitu. Kok nggak bisa jawab, ya? Kenapa? Ini berarti kita krisis ini. Sangat memprihatinkan. Masa rukun iman saja tidak mikir? Ya. Bisa jawab 1, 2, 3, setelah itu macet, apalagi. Padahal ini adalah hal yang sangat prinsip, bagian daripada din yang paling pokok. Rukun iman aja tidak paham,
Belum lagi iman pada Allah. Allah itu siapa? Iman pada malaikat. Malaikat itu bagaimana? Ya, siapa mereka? Jumlahnya berapa? Tugasnya apa? Belum lagi iman pada kitab-kitab, pada rasul-rasul. Ya. Itu kan semua harus dipelajari. Ya, kita pelajari insya Allah satu-satu. Ya, sekilas-sekilas paling tidak. Apa yang harus kita ketahui, kita ketahuilah. Nah, ini kita baca dulu ya hadisnya. Nah, itu tentang rukun iman. Setelah dijawab qala sodaqta, orang tadi komentar, Anda benar. Memilih tempat pendidikan untuk anak kita di pesantren adalah pilihan yang sangat tepat. Kenapa? Karena hari ini mereka saat ada di rumah susah sekali dipisahkan dengan HP. Dan kita tahu bahwa alat tersebut lebih banyak merusak daripada memberi manfaat. Alhamdulillah di negeri ini bertebaran pesantren-pesantren, ma'had-ma'had. Kita bisa memilih ma'had pesantren terbaik untuk anak kita. Di tempat ini ada pondok pesantren Tahfidzul Quran Nailul Majid Mugiring, Desa Banteran, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Insya Allah akan mendidik putra-putri negeri ini agar hafidz Quran. Tidak sekedar hafal Al-Quran, tapi bagaimana nilai-nilai Al-Quran mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Silahkan bergabung bersama kami. Ahlan wa sahlan. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Dia bertanya lagi. Pertanyaan berikutnya adalah fa akhbirni 'anil ihsan. Ceritakan kepadaku, kabarkan padaku, kasih tahu kepadaku apa itu ihsan. Islam, iman, ihsan. Apa itu ihsan? Rasulullah pun menjawab, qala anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Bagaimana kalau kita menyembah Allah seolah-olah Allah kita lihat, ya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan jika engkau tidak melihatnya, memang tidak bisa melihatnya, Allah tidak bisa dilihat, ya. Tapi yakinlah fa innahu yarak, sesungguhnya dia sedang melihat. Kalau kita sedang sholat, kita tidak melihat Allah, tapi yakin Allah sedang memperhatikan kita. Kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita beribadah, kita mengeluarkan infak, ya, kita keluarkan infak, entah melalui kotak yang jalan, atau orang yang meminta-minta, atau melalui transfer rekening. Ketika kita melakukan itu, Allah lihat kita. Kalau tidak ada orang lain yang lihat, ya nggak masalah kan? Bahkan kalau ingin dilihat oleh orang lain, jadi masalah itu. Jadi dia kan? Kan cukuplah Allah yang tahu. Kalaulah orang nggak tahu, nggak masalah. Yang penting Allah tahu, dan Allah pasti tahu. Ya sudah, nyaman kita. Toh Allah yang mau beri balasan, Allah sudah mengetahuinya, Allah melihatnya. Itu. Dan gak usah cari-cari, biar nunggulah nanti kalau udah banyak orang saya akan melakukan ini, biar banyak yang lihat. Nah, itu malah mubadir amalnya. Tidak hanya tidak diterima, malah jadi dosa. Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Dan jika engkau tidak bisa melihatnya, memang tidak bisa melihatnya, tapi yakin bahwa sesungguhnya Allah melihat kalian. Allah melihat Anda, Allah melihat kita. Itulah ihsan. Nah, sehingga ini menjadi tingkatan Islam, iman, ihsan. Mas Iksan ini. Ihsan, K-nya ganti H gitu ya. Ihsan gitu. Nah, itu tingkatan lebih di atasnya iman itu, insyaallah. Nah, berarti
Pak Sarpin, Pak Rusdi ya, Pak Rusdi ngasih nama luar biasa. Ihsan itu tingkatan di atas iman. تتنزل عليهم الملائكة